Halo, selamat datang di Asumsi Bersuara. Mungkin yang sering dengar suara Ray, tapi kali ini gue. Lo, nama gue Randi Arbian Tama. Kali ini gue akan jadi host buat episode kali ini. Nah, di episode kali ini gue tuh kedatangan dua orang. Yang pertama ada Ibu Eli Fatimah, MSI. Beliau ini adalah Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara. Ibu Eli, selamat datang di Asumsi Bersuara. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Kemudian yang kedua adalah kedatangan Pak Tri Widodo. Beliau ini Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara. Selamat datang Pak Tri di Asumsi Bersuara. Terima kasih Mas Randi, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Nah, kita akan ngobrolin soal penyederhanaan birokrasi, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan atau JFAK, dan kebijakan berbasis bukti. Nah, kita kan pengen bahas hal-hal mungkin yang teman-teman belum pernah dengar sebelumnya. Jadi kita akan menyamakan persepsi dulu nih gitu. Karena ternyata penyederhanaan birokrasi ini salah satu fokus dari Presiden Joko Widodo di periode kali ini gitu ya. Nah, aku pengen tanya dulu nih mungkin ke Ibu dulu. Ibu Eli, ini penyederhanaan birokrasi itu apa ya? Emang sebenarnya sebelum-sebelumnya ini gimana sih birokrasi kita nih? Iya, Mas Randi. Iya. Jadi publik itu menilai bahwa selama ini layanan birokrasi itu berbelit-belit, ya, lama, panjang, gitu kan. Tidak jelas kapan waktu yang harus diperlukan untuk memperoleh pelayanan dari birokrasi. Nah, oleh karena itu Presiden Joko Widodo ini membuat kebijakan bahwa untuk pelayanan yang berbelit-belit itu salah satu penyebabnya adalah karena rantai dari birokrasi itu sendiri yang terlalu panjang. Oke. Rantai birokrasi itu kemudian dipotonglah, yaitu dengan dihilangkannya 2 layer ya, dari yang semula dari para JPT Madya, kemudian JPT Pratama, kemudian administrator dan pengawas. Itulah yang kemudian administrator dan pengawas itu yang kemudian dipotong. Oke. Diharapkan dengan dipotongnya 2 layer itu menjadi layanan kepada publik itu menjadi lebih cepat, lebih ringkas, lebih efisien. Jadi potong durasi gitu Bu ya. Jadi dari layer-layer itu dipotongnya. Tadinya emang ada berapa layer Bu sebelumnya? Ya, kalau di pemerintah pusat itu ada mulai dari pimpinan tinggi, dalam hal ini JPT Madya Utama, kemudian juga ada JPT Madya, kemudian JPT Pratama, administrator, pengawas, bahkan kalau untuk di daerah itu masih banyak, ada yang sampai eselon 5. Ya, itu ya, sehingga kebijakan presiden itu yang ini, yang di bawah-bawah ini yang mungkin menghambat ini. Oke. Nah, kalau untuk Pak Tri, kebijakan berbasis bukti itu apa ya Pak? Ya, jadi kebijakan itu kan seperti peraturan yang kita lihat sehari-hari, itu kan kebijakan. Pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu juga adalah kebijakan. Nah, pada umumnya kebijakan itu dirumuskan harus dengan kaidah-kaidah yang baku. Namun seringkali kaidah-kaidah itu tidak terlalu ditaati, sehingga banyak sekali kebijakan itu yang merupakan atau refleksi dari keinginan, bukan dari kebutuhan. Atau seringkali juga merupakan judgement bahwa saya butuh ini, saya harus melakukan ini, tapi basis akademisnya tidak ada. Mengapa kok kita memilih kebijakan A, B, C dan sebagainya? Nah, oleh karena itu kita ingin ke depan itu memastikan setiap pilihan kebijakan itu harus didasarkan pada evidence. Evidence itu ya data, ya hasil penelitian, ya informasi-informasi baik yang sifatnya primer, sekunder dan sebagainya, itu yang kita telaah, kita analisis sehingga kita sampai kepada sebuah saran kebijakan. Sehingga ketika kita mengambil atau pemerintah mengambil kebijakan itu dasarnya sudah ada, bukan berbasis tadi pada keinginan atau pada kepentingan, pada opini, pada persepsi. Jangan seperti itu, harus pada evidence. Jadi yang merumuskan itu selain juga pemangku kebijakan, juga para ahli gitu ya Pak? Betul sekali, betul. Nah, sayangnya kadang birokrasi kita itu kan sudah sibuk itu dengan kegiatan sehari-harinya tuh, rutinitasnya udah pagi sampai malam itu nggak pernah berhenti, sehingga sulit untuk konsentrasi memikirkan dari sisi analisisnya itu tentang
permasalahannya apa, kemudian bagaimana kita mencari solusi yang terbaik, itu kadang tidak sempat. Nah, oleh karena itu kita butuh kelompok-kelompok ahli ini, sehingga kita bisa meminimalisir juga untuk misalnya mengundang narasumber-narasumber dari ekspor yang mahal dan sebagainya. Nah, oleh karena itu birokrasi di dalam dirinya juga harus ada kompetensi untuk memikirkan secara konseptual kebutuhan kebijakan kita. Oke. Tadi kan Bu Eli bilang birokrasinya dipotong 2 layer gitu kan. Karena memang pengalaman mungkin teman-teman juga ngalamin ya. Kadang-kadang berurusan sama birokrasi tuh aduh capek gitu ya. Saya pengen nanya deh mungkin Patri gitu ya. Sebenarnya Pak, apa sih nih bottleneck-nya gitu yang bikin ini urusan birokrasi jadi kadang-kadang terhambat gitu? Biasanya sih kan birokrasi itu punya SOP. Ya. Nah, SOP itu yang seringkali menjadi bottleneck kalau saya lihat. Misalnya ketika seorang anggota masyarakat mengurus perizinan lah atau pelayanan kependudukan misalnya, syaratnya belum terpenuhi gitu misalnya ya. Tiba-tiba ya udah kamu pulang dulu, besok datang lagi kalau suratnya udah berkasnya udah lengkap. KTP belum difotokopi ya gitu. Itu menjadi bottleneck SOP itu. Yeah. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan semacam analisis ke dalam lah, refleksi ke dalam, evaluasi ke dalam. Sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat itu apa sih? Ya? Dan apa yang harus kita berikan kepada masyarakat. Betul. Jangan kita kemudian terlalu stick to SOP itu misalnya. Oh iya. Bahwa SOP kami begini ya mohon maaf kami tidak bisa melakukan kecuali sesuai dengan SOP, bukan begitu. SOP itu kan kebijakan, tapi kita ingin kebijakan yang lebih baik. Nah, ketika masyarakat mengatakan, waduh kok ini ribet ya, syaratnya kok banyak banget, bisa nggak sih disederhanakan? Itu tugas kita untuk mengikuti keinginan masyarakat. Nggak tutup kuping gitu Pak ya? Tidak tutup kuping. Makanya itu tadi kembali ke basis evidence itu termasuk ekspektasi masyarakat sebenarnya seperti apa sih gitu. Itu kan yang harus didengar, harus ditangkap, kemudian diformulasikan ke dalam kebijakan. Berarti temuan-temuan di lapangan dikumpulkan juga untuk meningkatkan layanan begitu Bu ya? Iya, benar. Nah kemudian apa nih yang ditawarkan, apa inovasinya gitu yang ditawarkan sama pemerintah saat ini untuk melakukan hal-hal yang tadi yang Patri katakan Bu? Jadi tadi ya salah satunya memotong rantai birokrasi, tapi kemudian juga kita tahu bahwa saat ini kan perkembangan teknologi informasi juga sudah sangat-sangat betul baik ya. Oleh karena itu ya kita mau tidak mau harus memanfaatkan teknologi informasi itu di dalam layanan, sehingga tadi yang misalnya tadi kurang persyaratan itu bisa diminimalisir dengan adanya aplikasi-aplikasi yang bisa dilakukan melalui teknologi informasi ini. Bahkan sekarang kita pun untuk mendapatkan layanan seperti tadi, layanan untuk KTP kependudukan itu tidak kemudian kita melalui tatap muka, cukup dengan melakukan itu, menggunakan aplikasi itu. Saya pernah melakukan hal itu pada saat mengurus ya di Kota Tangerang. Pagi saya isi langsung habis itu langsung selesai. Benar-benar ini. Oh, kalau zaman dulu mah lebih ribet Bu ya. Oke. Kemudian tadi ada saya nyebutin Jabatan Fungsional Analis Kebijakan JFAK. Nah, itu apa dan lingkup kerjanya itu apa? Mungkin Ibu bisa ngejelasin Bu, JFAK. Ya, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan ini sebenarnya dirancang oleh pemerintah. Tugasnya adalah untuk melakukan analisis ya terhadap isu-isu kebijakan yang ada, dan diharapkan dengan adanya kajian analisis itu kemudian dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu ya. Namun kemudian tidak hanya berhenti di dalam menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan, tapi juga kemudian bagaimana agar rekomendasi itu kemudian dimanfaatkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam hal ini lebih dikenal dengan tugas untuk melakukan advokasi kebijakan. Jadi itu garis besarnya, dia harus melakukan kajian dan analisis serta melakukan advokasi dari rekomendasi yang sudah dihasilkan. Nah, kalau orang-orangnya yang di JFAK itu siapa Pak?
ASN, ASN. PNS itu. PNS. Ya, jadi sekarang ini kan yang tadi disampaikan Mbak Eli, ada jabatan eselon 1, 2, 3, dan 4. Nah, eselon 3, 4 ini sekarang coba kita alihkan ke jabatan fungsional. Ya. Ada ratusan jabatan fungsional, salah satunya adalah analis kebijakan. Nah, mereka dialihkan ke jabatan fungsional itu yang tadi duduk di jabatan dulu kita sebut struktural. Ya. Ya, eselon 1 atau 2, 3, 4 itu struktural. Nah, 3, 4 yang kita alihkan ke dalam fungsional. Jadi orangnya tetap sama, hanya kompetensinya yang akan kita coba kembangkan. Kalau sebelumnya kan kompetensinya lebih banyak sifatnya administratif, teknis gitu ya. Lebih ke umum gitu Pak ya. Umum. Ya. Karena sifatnya manajerial. Ya. Nah, manajerial itu lebih banyak bagaimana membuat rencana dan melakukan rencana. Tapi kadang tidak terlalu cukup waktu untuk berpikir konseptual begitu. Ya. Mengevaluasi dari sisi kaidah-kaidah akademisnya bagaimana itu kurang gitu. Ya. Nah, sekarang kelompok itulah yang kita jadikan sebagai analis tadi. Nah, analis itu yang dari eselon 3, 4 tadi menghasilkan rekomendasi kita sampaikan kepada pimpinannya. Oke. Jadi pimpinan juga sangat terbantu dengan keberadaan AK ini karena mereka diberikan input-input terhadap apa sih yang harus kita lakukan ke depan atau juga apa hasil dari apa yang kita sudah lakukan di belakang. Betul. Jadi taktis dan teknisnya juga tepat guna gitu Pak ya. Betul. Oke. Nah, gimana nih caranya untuk ngasih tahu dan ngasih pengetahuan sama pemangku kepentingan terhadap eksistensi JFAK nih serta potensi-potensi yang JFAK akan berikan ke lingkungannya, Bu? Ya, jadi ini memang harus ada banyak upaya. Bagaimana kita memperkenalkan jabatan fungsional. Ya. Nah, selain kita juga sudah banyak sekali melakukan adanya sosialisasi ya. Sosialisasi kepada para stakeholder ya, apalagi ini di masa pandemi Covid ini malah justru kita mudah sekali untuk melakukan sosialisasi melalui online. Iya. Kemudian malah cakupannya menjadi semakin luas. Nggak perlu kumpul-kumpul gitu ya. Itu. Tapi sayang jadi nggak ada kuehnya itu, Bu. Biasanya kalau kumpul-kumpul kuehnya enak gitu. Jadi kemarin di tahun 2020 ini kami hampir setiap minggu itu melakukan yang namanya sosialisasi. Kepada ASN. Ya, namun di samping itu kan juga ternyata belum semua untuk mendapatkan pemahaman tentang itu jabatan fungsional ini ya. Oleh karena itu kami juga melakukan upaya-upaya yang lain gitu ya, karena tidak semua kemudian familiar. Betul. Kan oleh karena itu kami juga saat ini bersama dengan UGM dibantu oleh KSI, kami sudah membuat adanya panduan optimalisasi jabatan fungsional analis kebijakan. Nah, ini diharapkan dengan adanya buku panduan ini akan menjadi lebih paham ya para stakeholder kita gitu ya. Tidak hanya masyarakat tapi justru pengguna dari atau pemanfaat dari jabatan fungsional itu juga gitu. Kalau itu berarti panduannya bisa diakses atau lihat di mana itu, Bu? Kalau untuk itu? Panduan itu sendiri sebenarnya juga sudah kami sosialisasikan ya, karena sekarang ini banyak sekali ya instansi pemerintah yang meminta kepada kami untuk melakukan itu sosialisasi. Jadi setiap kali sosialisasi ada bimbingan teknis pasti kami perkenalkan gitu ya buku panduan itu. Namun di samping itu kami juga akan kami sampaikan melalui website Lembaga Administrasi Negara. Di samping itu ini kan juga bisa untuk diakses secara umum karena ini juga sudah ada ISBN-nya juga. Udah ada ISBN-nya ini ya. Dan memang ada upaya-upaya yang lain seperti webinar gitu-gitu ya untuk memperkenalkan dari panduan ini. Jadi diharapkan apa yang mungkin kemarin para stakeholder itu belum memahami secara benar ataupun luas terkait dengan jabatan fungsional ini, harapannya itu menjadi lebih paham sehingga mereka bisa untuk lebih mengoptimalkan peran dari para analis kebijakan itu sendiri. Berarti boleh diakses sama orang yang bukan ASN juga, Bu? Boleh. Siapapun boleh ini kan karena ini juga umum. Betul. Ya.
harapannya kalau bisa diakses oleh siapapun, ini kan menjadi pemahaman tentang jabatan fungsional ini sudah menyeluruh gitu ya ke masyarakat. Karena kan pastinya ini juga akan menarik juga bagi para calon. Benar. Calon ini kan bisa calon PNS, bisa calon yang lain. Betul. Ya. Jadi kita bisa tahu kita sebenarnya mungkin hak dan kewajibannya di situ juga kelihatan gitu ya. Iya. Nah kemudian kalau perannya JFAK ini di dalam siklus kebijakan itu seperti apa sebenarnya Bu? Jabatan fungsional ini kan dia memang tujuannya adalah untuk berkontribusi di dalam proses perumusan kebijakan, mulai dari agenda setting dalam hal ini ya, isu-isu yang ada di masyarakat yang mungkin selama ini belum masuk ke dalam agenda pemerintah. Itu para analis kebijakan di situ dia bisa berperan untuk memunculkan isu-isu itu kemudian masuk ke dalam agenda pemerintah. Nah, setelah itu kemudian berlanjut untuk di tahapan formulasi kebijakan. Di tahapan formulasi kebijakan ini, para analis kebijakan kemudian untuk melakukan rumusan masalah, kemudian mengembangkan alternatif kebijakan ya, yang itu tujuannya adalah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Kemudian juga harus mengawal dari dia merekomendasikan, tapi kemudian juga harus mengawal sampai kemudian itu benar-benar untuk diadopsi oleh para pembuat kebijakan itu. Dan untuk di tahapan implementasi dia juga bisa kemudian untuk merekomendasikan seperti apa desain implementasi yang sesuai dengan rancangan untuk menyelesaikan masalah. Dan di tahapan evaluasi dia juga bisa kemudian dia untuk melakukan evaluasi apakah baik itu implementasi kebijakannya itu sudah benar, sudah sesuai, bahkan juga untuk dievaluasi dampak dari kebijakan itu dia bisa untuk memberikan rekomendasi dari evaluasi tersebut. Jadi siklus kebijakan itu semua bisa dikontribusi dari para analis kebijakan. Kemudian berarti kalau begitu JFAK nih kenapa menurut Bapak sangat strategis itu untuk memperkuat ekosistem pengetahuan dan inovasi dan fungsinya nih Pak? Iya, jadi JFAK itu kan sebenarnya memang sebuah jabatan yang sama dengan yang lain ya, artinya PNS juga. Tetapi JFAK itu adalah kita menyebutnya lebih kepada knowledge worker. Ya, jadi pekerja pengetahuan, bukan pekerja clerical. Itu tuh Pak? Clerical yang rutin, teknis. Kita ulang apa yang kemarin sudah dilakukan, sekarang diulang lagi, yang bukan begitu. Tetapi dia memiliki sebuah modal pengetahuan untuk menjalankan tugasnya itu. Nah, kemudian pengetahuan itu kan yang harus dibangun atau diterjemahkan ke dalam kebijakan tadi. Nah, jadi kebijakan tidak lahir dari keinginan tadi, tapi lahir dari sebuah analisis kebutuhan yang memiliki kaidah-kaidah pengetahuan begitu Mas. Nah, itulah sebabnya kita ingin membangun kebijakan itu adalah kebijakan berbasis pengetahuan ya, knowledge based policy, kira-kira seperti itu. Bukan sekedar policy tapi knowledge based policy. Jadi ketika ada yang nanya mungkin ini ada kok penelitiannya gitu ya Pak? Ada, betul sekali. Nah, itu yang menjadi penting, makanya birokrasi itu juga harus kita kembangkan sebagai sebuah khasanah pengetahuan. Jadi apapun yang terjadi di dalam birokrasi itu kan sebenarnya ilmu Mas. Ya. Kita rapat, itu ada arahan dari pimpinan, ada diskusi dari stafnya. Itu sebenarnya adalah sebuah dialektika pengetahuan. Cuman kadang-kadang proses seperti itu kan hambar, kemudian tidak terdokumentasi dan tidak bisa ditindaklanjuti. Karena tidak ada pekerja pengetahuan tadi. Nah, keberadaan pekerja pengetahuan itulah yang kemudian menangkap gelombang-gelombang pengetahuan yang ada dalam organisasi itu untuk diterjemahkan ke dalam aksi kebijakan. Hasil diskusinya diterjemahkan dalam bentuk kebijakan dari ilmunya dia tadi, begitu. Betul. Kemudian Bu, kalau prosedur pengen jadi analis kebijakan gitu, kompetensinya tuh yang harus dipunya tuh apa sebenarnya? Iya, karena tadi pekerjaannya itu lebih bagaimana untuk
meramu dari pengetahuan itu menjadi sebuah rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di situ mulai dari tadi ya, bagaimana kemudian dia bisa untuk melakukan penelitian atau kajian gitu ya. Di situ kan kajian itu perlu adanya metodologi. Kemudian pastinya harus bisa menulis secara karya tulis ilmiah. Skripsi Bu ya? Mirip skripsi Pak ya? Memang itu pekerjaan utamanya. Tadi kan terdokumentasikan. Betul. Kemudian nggak bisa nulis gimana? Minute of meetingnya diterjemahkan dalam bentuk karya ilmiah gitu ya? Dalam bentuk tulisan ilmiah. Betul, gitu kan? betul. Kemudian juga dia juga harus memahami tentang public policy. Ya, betul. Ya, kan ini proses kebijakan publik gitu kan. Di samping itu dia juga harus bisa melakukan komunikasi ya, karena kemudian hasil dari rekomendasinya itu pastinya kan akan dikomunikasikan. Akan dipublikasikan kepada pembuat kebijakan gitu kan. Nah, pastinya juga harus bisa melakukan presentasi. Kemudian juga dia harus kompeten terhadap di bidang tugasnya. Pastinya kan dia juga harus mempunyai spesifikasi tertentu, spesialisasi tertentu, tidak kemudian sifatnya umum. Karena kalau nanti umum, dia nggak bisa untuk merekomendasikan yang lebih real, lebih spesifik, lebih bisa dioperasionalkan seperti itu. Di samping itu dia juga harus bisa membangun networking. Karena yang akan menggunakan hasil rekomendasinya itu kan pihak lain. Kalau kemudian dia tidak bisa melakukan networking, ini akan sulit dia untuk kemudian bisa menembus dari pembuat kebijakan itu. Jadi itu pokok-pokoknya seperti itu ya, kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang analis kebijakan. Sekali lagi itu metodologi, kemudian karya tulis ilmiah itu menjadi ini utama, kompetensi utama. Di samping itu juga dia bisa memahami dinamika birokrasi dan politiknya. Kita juga harus tahu, ini seperti apa nih yang diinginkan baik itu oleh masyarakat maupun para politisi gitu ya. Menghadapi ke atas gimana, ke bawah gimana gitu ya. Bagaimanapun kan proses kebijakan publik itu proses politik. Jadi harus juga paham ya. Seperti itu. Paham petanya juga gitu ya. Kemudian ngotot sendiri seolah sudah paling bagus, tapi kan tetap semuanya itu juga para pimpinan dalam hal ini para policy maker yang menggunakan gitu. Nah kalau untuk pengevaluasiannya tuh gimana Bu, kinerja JFAK tuh? Ini juga terkait juga dengan evaluasinya ya. Jadi tadi ada kajian kompetensinya itu intinya kajian dan analisis dan politis tadi yang advokasi. Oleh karena itu untuk melakukan evaluasi kinerjanya, dia pertama dilihat dari tingkat kompleksitas masalah yang dikaji itu ya. Kompleksitas di sini misalnya pastinya apabila itu semakin luas cakupan dari isu yang dianalisis itu nilainya lebih besar daripada isu yang sifatnya hanya lingkup lebih sempit. Kan? Kemudian juga tools analisis yang digunakan apabila itu memang sifatnya lebih kompleks, lebih advance, itu juga nilainya lebih tinggi daripada yang menggunakan tools analisis yang sederhana. Kemudian juga terkait dengan pemanfaatan dari hasil kerjanya. Ya, jadi kan tujuan dari jabatan fungsional analis kebijakan itu tadi kan untuk menghasilkan rekomendasi. Kalau kemudian rekomendasi itu dimanfaatkan, digunakan, pastinya ini kan kerja yang maksimal ya. Itu karena kemudian digunakan, itu nilainya lebih tinggi daripada yang belum digunakan atau tidak digunakan. Urgensinya. Nah, itu makanya kita juga harus pintar bagaimana supaya itu dimanfaatkan. Urutannya yang mana gitu ya. Itu ini benar-benar urgent apa enggak saat ini kan? Dan juga rekomendasi yang disampaikan itu apakah benar-benar bisa menjawab permasalahan atau tidak? Gitu kan? Udah susah ternyata nggak dibutuhkan banget tuh gitu ya. Karena tidak bisa untuk melihat urgensinya itu juga gitu. Jadi emang butuh kecakapan tertentu juga Pak ya? Betul. Kalau nggak agak susah juga tuh. Nah itu gimana Pak? Caranya JFAK ini bisa berfungsi lebih optimal dalam perannya tersebut. Ini perannya mungkin krusial juga nih. Betul. Ya kita harus terus mengembangkan kompetensi mereka.
Jadi meskipun mereka itu adalah knowledge worker, Ya. tetapi bukan berarti mereka itu sudah bisa segala hal. Oke. Tetap harus kita kawal, kita lihat mereka secara keilmuan, secara kompetensi lackingnya di mana. Kemudian kita berikan semacam pelatihan-pelatihan, pembekalan-pembekalan. Tapi tidak harus pelatihan yang sifatnya klasikal ya, artinya harus ada kurikulumnya, harus di tempat tertentu. Belajar pakai diktat gitu. Pakai diktat, modul enggak gitu juga. Tapi bisa juga dengan model-model ikut webinar, ikut diskusi antar mereka, atau kita sebut sebagai community of practices. Oh, ada juga kumpul-kumpulnya ya. Jadi AK yang satu kan bisa belajar dari AK yang lain. Ya. Nah, mereka bisa saling memberikan pengetahuan. Jadi dengan cara pengembangan kompetensi yang seperti itu, ya kita harapkan kemampuan mereka semakin meningkat, dan pada gilirannya kontribusi pada organisasi akan semakin meningkat juga, begitu kira-kira Mas Taufik. Oke. Nah, kalau proses konsolidasi yang perlu dilakukan baik dalam jabatan fungsional lain, ini seperti apa nih Pak, biar jabatan JFAK ini berfungsi lebih optimal lagi nih? Iya. Ya, sebenarnya memang di dalam organisasi itu kan ada banyak jabatan. Ya, yang tadi saya sampaikan, ada jabatan struktural atau manajerial, ada jabatan fungsional. Jabatan fungsional itu ada ratusan. Meskipun tidak semua harus diisi, tidak. Misalnya dalam satu organisasi paling tidak yang selalu ada itu analis kebijakan, peneliti, kemudian arsiparis, ada pustakawan, ada pranata komputer, ada analis kepegawaian, ada statistisi, ada auditor, perencana. Tim inti tuh, itu tim intinya tuh ada. Kira-kira itu. Ya. Nah, mereka itu harus sedapat mungkin itu berkolaborasi. Jadi tidak menciptakan silo begitu, bekerja sendiri-sendiri, menghasilkan produk sendiri-sendiri, tidak. Tapi ada satu program di lembaga itu yang dikeroyok oleh para jabatan fungsional yang berbeda-beda itu. Jadi bentuknya kolaborasi. Ya, jadi kita tidak mendorong banyaknya jabatan fungsional itu menjadikan mereka terfragmentasi. Tidak. Tapi ya itu tantangannya bagaimana kemudian memastikan jabatan-jabatan fungsional yang berbeda itu bisa bersinergi, bisa kemudian memberikan kemampuannya untuk menutup kemampuan yang mungkin kurang pada jabatan fungsional yang lainnya. Bagaimana tuh Bu tanggapannya Bu? Tambahannya gimana? Ya, jadi memang kolaborasi saat ini menjadi sangat penting. Ini kan tadi bahwa kalau kita bekerja sendiri, pastinya kan pemikirannya menjadi kurang bagus apabila dibandingkan dengan bekerja dengan pihak-pihak lain ya. Dan ini memang sudah menjadi kebutuhan ya. Misalnya para analis kebijakan itu bisa kemudian bersama-sama dengan peneliti ya untuk itu menghasilkan kajian dan analisis ya. Kemudian dari hasil kajian analisis ini kan dimanfaatkan oleh analis kebijakan inilah. Pada saat kemudian memanfaatkan itu kemudian berupa rekomendasi kebijakan, bisa jadi kemudian ini menjadi bahan masukan bagi para perencana ya. Karena kan salah satu bentuk rekomendasi kebijakan itu bisa kemudian menghasilkan sebuah program atau kegiatan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh para perencana, gitu kan? Begitu juga bisa jadi bahwa rekomendasi kebijakan itu bisa menghasilkan sebuah peraturan atau kebijakan baru. Kalau kita bicara tentang peraturan perundangan, kan ada fungsional yang memang tugasnya adalah untuk misalnya melakukan legal drafting dan lain-lain gitu. Nah, ini kan kemudian perlu adanya para perancang peraturan perundang-undangan. Jadi nggak bisa kemudian bekerja sendiri nggak mungkin menghasilkan sebuah output yang langsung bisa digunakan. Jadi tetap harus berkolaborasi dengan jabatan fungsional yang lain. Seperti dengan statistisi gitu ya. Statistisi sendiri kan memang dia spesifik untuk mencari, mengolah data gitu kan, menganalisis. Tapi kemudian hasilnya itu tidak akan maksimal kalau tidak berkolaborasi dengan yang lainnya. Para analis kebijakan itu bisa kemudian berkolaborasi dengan para statistisi ini untuk memperkuat analisisnya dalam menghasilkan sebuah rekomendasi. Jadi ini memang
harus saatnya kita untuk berkolaborasi sehingga hasil rekomendasinya itu menjadi lebih komprehensif, lebih bisa untuk diterapkan nantinya di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Mungkin ini terakhir kali ya ke Pak Tri mungkin nih. Ya. Tantangan yang dihadapi sama mungkin bapak dan ibu nih dalam mensosialisasikan ini, dan bagaimana rencana pemerintah dalam meminimalisir resiko yang mungkin akan terjadi juga, Pak? Ya, pertama tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa, yang saya sebutkan tadi, terus meningkatkan kemampuan dari para pemangku jabatan analis kebijakan ini. Ya. Meningkatkan kualitas ya, Pak? Iya, betul. Jadi setiap tahun itu harus ada perencanaan kebutuhan untuk pengembangan kompetensi. Dan itu yang juga harus dipikirkan bukan hanya oleh LAN sebagai instansi pembina, tapi oleh instansi induk di mana AK itu berada. Ya. Nah, sekarang ini yang menjadi tantangan seringkali adalah instansi itu belum sanggup untuk menyediakan program-program terkait dengan pengembangan kompetensi tadi. Oke. Nah, bayangkan kalau seorang pemangku AK itu setahun nggak ada program pengembangan kompetensinya, Stuck. Jadi stuck ya, Pak? seperti pohon nggak pernah dipupuk. Tumbuh sih, tapi nggak maksimal. Betul sekali. Kira-kira seperti itu. Iya. Oleh karena itu ini menjadi suatu keniscayaan. Nah, tapi memang tantangannya, mereka kan seringkali mengatakan begini, Pak, mohon maaf kita nggak punya anggaran nih dan sebagainya. Oke. Nah, oleh karena itu ya kita coba kembangkan pola-pola pengembangan kompetensi itu yang lebih inovatif, yang kalau perlu tidak berbayar gitu. Iya. Nah, bagaimana bisa pelatihan yang tidak berbayar? Ya kita misalnya mengembangkan networking. Betul. Misalnya dengan mitra-mitra kita di private sector itu kita berkolaborasi, mereka mensupport dari sisi resources, kita mensupport dari sisi konten, desain programnya, dan kita berikan untuk para pemangku AK di seluruh Indonesia. Mereka bisa mengakses secara virtual tanpa harus menyediakan anggaran tertentu. Itu salah satu yang sudah kita lakukan, Mas Randi. Oke. Mungkin sebelum ditutup, Ibu Tri ada yang belum disampaikan, mungkin ada. Bu ya. Ada. Emang nih. Padahal yang puasa Pak Tri loh. Saya yang agak-agak error ya. Ibu Eli mungkin ada yang nggak kesebut tadi, pengen ditambahin terakhir. Ya. Jadi memang pengembangan kompetensi itu menjadi kunci utama ya untuk bisa analis kebijakan itu menjadi profesional. Nah, yang saat ini kami hadapi itu para analis kebijakan itu merasa kalau sudah masuk ke situ itu seolah-olah bisa melakukan apa-apa. Padahal kita tahu bahwa permasalahan yang ada saat ini pastinya juga berkembang sesuai dengan perkembangan zaman ya. Itu yang kemudian memerlukan adanya pengembangan kompetensi seterusnya. Selama dia menjadi analis kebijakan, dia harus melakukan pengembangan kompetensi terus. Nah, ini yang mungkin belum mereka sadari, terutama dari yang penyetaraan ini gitu ya. Dan dia juga masih untuk saat ini ya yang penyetaraan, dia masih berpikir bahwa masih seperti kemarin cara kerjanya. Ya mungkin karena mantan dari struktural. Mungkin udah bertahun-tahun kan, udah ngerti lah sebenarnya gitu ya. Harus mandiri. Betul. Nah, sehingga dia seolah-olah ya masih bisa untuk memerintah para stafnya, padahal dia harus bisa untuk bekerja secara mandiri. Karena memang sifatnya peneliti mungkin memang harus selalu penasaran dan pengen tahu terus gitu ya. Itu dia yang itu ya untuk keingintahuan itu yang harus kita ciptakan terus gitu ya. Dan itu menjadi tantangan kami. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa pengembangan kompetensi itu juga harus kita ciptakan lebih inovatif lagi. Betul. Tidak hanya yang sifatnya klasikal, tapi juga yang lebih praktis lagi. Misalnya kita bisa untuk mengembangkan kompetensinya mereka itu di tempat kerja juga. Langsung turun ke lapangan. Iya, dengan adanya penugasan-penugasan dari pimpinan. Bagaimana untuk memecahkan sebuah permasalahan yang itu memang langsung bisa diterapkan gitu ya. Tuh, kemudian juga itu belajar bersama dengan yang lain, bisa juga dengan magang di tempat yang memang sudah bagus gitu ya. Analis kebijakan juga ada loh yang sudah bagus, itu memang ada di instansi pemerintah. Kami ingin bahwa
oh ini yang belum bagus ini kemudian untuk belajar Ditularkan. itu, Iya. supaya tercipta semuanya menjadi bagus. Ya itu contoh-contoh Iya. yang harus kami lakukan nantinya seperti itu. Semoga ekosistemnya segera terbangun nih Bu ya. Kalau Bapak mungkin ada kata-kata terakhir? Ya, jadi analis kebijakan ini kan spirit besarnya adalah bagaimana lebih menghadirkan negara kepada masyarakat. Jadi masyarakat betul-betul kalau dihadapkan pada birokrasi itu kemudian bisa bahagia. Iya. Jangan kemudian masyarakat itu, waduh kok birokrasi itu mempersulit saya. Jadi resisten malah nanti Pak ya? Resisten. Iya. Maka indikator yang paling mudah itu dari keberhasilan analis kebijakan ini adalah sejauh mana kebijakan-kebijakan kita itu nanti diterima oleh masyarakat. Betul. Indeks kebahagiaannya meningkat. Harapannya Begitu. Jadi mungkin akan saya ulang lagi tadi buku panduannya bisa di-download di website Lembaga Administrasi Negara ya. Jadi teman-teman yang mungkin ASN bisa langsung download. Tapi juga untuk teman-teman yang bukan ASN pengen lihat, pengen baca juga bisa Bu ya di situ temuan-temuan yang sudah ditemukan di situ ya. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin kalau Patri ada sosial media yang ingin dipromosikan? oh nggak ada. Nggak ada, Bapak nggak main sosmed? Main juga tapi nggak usah. Nggak usah. Kalau Ibu mungkin? Ya, mungkin saat ini kami ini tahun ini mengadakan virtual public lecture untuk para analis kebijakan. Oke. Dan ini tidak hanya bisa diikuti para analis kebijakan saja, bahkan ini kami sudah 3 seri jalan. Ini ternyata peminatnya itu banyak dari masyarakat, Oh. dari para mahasiswa, para dosen, bahkan ada dari UN, United Nations, yang ikut juga dari NGO dan banyak. Nah ini akan kami lanjutkan terus ya. Untuk yang tahun ini akan sampai di bulan Desember. Nah ini sebagai pembelajaran dari analisis kebijakan itu seperti apa. Nah, harapannya dengan kita promosi seperti ini, otomatis jabatan fungsional analis kebijakan itu menjadi menarik bagi masyarakat. Infonya mungkin bisa dapat di mana Bu? Di YouTube Lembaga Administrasi Negara. Semuanya ada di situ ya. Oke, jadi mungkin teman-teman bisa subscribe ya YouTube Lembaga Administrasi Negara. Begitu. Jadi terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan juga menonton. Bapak Tri, terima kasih sudah mampir. Ibu Eli juga di tengah kesibukannya bisa mampir ke sini. Terima kasih. Jangan lupa untuk follow Box to Box ID dan juga Asumsiko untuk update kita selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Gua Randy cabut. Bye.